2 Raja tadi ya. Pasal yang kedua ayat 23 sampai pada ayat 25. Demikian sabda Tuhan. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dan hitam, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini seperti yang saya ungkapkan tadi adalah pikir dahulu baru taat. Kata-kata ini adalah kata-kata bijak. Tema itu menjadi kata-kata bijak yang menolong kita agar hidup yang masih sisa kita jadikan menjadi hidup yang berkualitas. Jadi ini kata-kata bijak, Bapak Ibu, supaya kita hidup yang berkualitas. Nah, kalau kita memilih sebuah barang, kita pasti memilih barang yang kualitasnya baik. Kan gitu. Saya punya jam dinding yang diberikan oleh pemuda remaja GKI Muntilan pada tahun 1994. Berarti sudah 27 tahun, masih bagus sampai sekarang. Kita sudah bolak-balik beli jam dinding, 1 bulan rusak, ada 2 bulan rusak. Jadi kita pasti memilih kualitas yang baik, tidak mau yang ecek-ecek. Kalau bisa harganya ya cukup, tapi kualitasnya baik. Tuhan Allah juga menginginkan agar hidup kita memiliki kualitas yang dapat memuliakan nama Tuhan. Karena itulah tujuan kita hidup. Saya pernah katakan kalau saudara kita, saya juga di dalamnya, diberikan waktu hidup sampai sekarang, ada 2 maksud Tuhan. Yang pertama, mungkin ada dosa yang belum kita selesaikan, atau kesalahan-kesalahan yang belum kita selesaikan, baik terhadap Tuhan maupun terhadap keluarga, terhadap sesama. Jadi Tuhan beri waktu selesaikan. Yang kedua, kalau itu sudah selesai semua, Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi rekan sekerja Tuhan untuk melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup. Jadi 2 itu ada dalam kehidupan kita. Ada yang salah, tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita supaya kita menjadi orang yang berkualitas dalam hidup sehari-hari. Dan ini tidak gampang, karena banyak hal yang menyekitari kita yang membuat kita menjadi pribadi yang kurang berkualitas sebagai orang Kristen. Nah, ini penting Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, karena kita ini ada di tengah-tengah masyarakat yang tidak seiman dengan kita. Karena hanya kita jemaat Kristen di desa ini. Sama dengan firman Tuhan katakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Itu panggilan Tuhan. Bagaimana kita yang kecil? Selama saya di sini, saya selalu berkata, small is beautiful. Kecil tapi cantik.
cantik bermainnya, cantik perilakunya, cantik perkataannya, cantik pergaulannya. Di tengah-tengah masyarakat yang berbeda keyakinan dengan kita. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas? Bagaimana jemaat ini akan bertumbuh? Kalau kualitas kita yang di dalamnya kurang memadai, bagaimana kita untuk menginjili? Bagaimana kita untuk bersaksi? Bagaimana kita untuk menjangkau orang-orang? Sementara karena kualitas yang kurang baik, kita ribut di dalam. Banyak orang tersakiti dan akhirnya mundur, akhirnya tidak mau lagi bersekutu dengan kita. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan punya maksud yang penting bagi kita. Bagaimana jemaat ini menjadi jemaat yang bertumbuh? Kita harus menjangkau orang dan memberikan kekuatan kepada dia untuk bisa bersaksi sendiri bahwa dia telah menerima Kristus. Kemarin ada majelis GKMI Keling yang bercerita kepada saya. Dia katakan ada satu jemaat yang dulunya orang yang beda keyakinan. Lalu dia belajar, dia sudah khatam kitab suci. Lalu dia belajar, ketika dia direkrut menjadi tenaga kerja di satu tempat oleh majelis ini, lalu dia belajar Alkitab. Dia belajar Alkitab. Semakin dia belajar, semakin dia banyak tahu. Dia semakin tertarik. Dia belajar terus dan belajar terus. Dan akhirnya dia mengambil keputusan menerima Kristus menjadi juru selamat hidup. Apa yang terjadi pada dia? Dia digeruduk oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat di desanya, lalu dia dipukuli. Tetapi apakah dia berhenti? Tidak, karena dia bisa menjawab sendiri. Nah, susahnya kan kalau dia tidak bisa menjawab. Kamu dikasih salimia, kamu dikasih dia, kamu dikasih dia. Tapi kalau dia bisa menjawab sendiri, sekalipun dia dipukuli, dia dianiaya, tetapi dia tetap tidak. Dia tidak berbuat sesuatu yang membalas. Dia menangis, tetapi dia tetap menjadi Kristen sampai sekarang. Dan orang-orang yang dulu memukul dia sekarang menjadi berubah menjadi baik. Nah, saudara, ini yang disebut kualitas hidup, kualitas iman. Nah, kita kan belum mengalami, mungkin ada di antara kita yang mengalami hal seperti itu. Saya sejak kecil jadi Kristen. Pernah saya di Keling itu mau dipukuli sama orang Muslim, karena ada orang Muslim yang kami kunjungi dan dia menjadi bertobat jadi Kristen. Urusannya jadi kepada kepolisian. Tapi kita baru menghadapi aniaya seperti itu, belum sampai aniaya yang berat dalam hidup kita. Nah, ini kita harus menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dalam hidup. Dan kalau kita diizinkan Tuhan hidup, itu berarti ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, kalau hal itu terjadi, kita harus dianiaya karena iman kita. Kalau kita tidak mempunyai kualitas, ya tidak bisa juga. Nah, inilah saudara bagaimana kita menumbuh kembangkan kualitas kehidupan kita. Dalam hal ini kita diperintahkan Tuhan Allah untuk menjaga perkataan kita. Ini. Istri yang sudah masak di rumah dengan pengorbanan yang besar, bagaimana menyajikan makanan yang sehat, sederhana, dengan keuangan yang kecil. Tetapi ketika suaminya pulang, lalu suaminya mengatakan, makanan apa ini? Tidak enak.
lalu menyingkirkan makanan itu dari meja dan akhirnya tumpah. Itu bisa terjadi. Istri yang sudah berkorban juga harus memiliki hidup yang berkualitas dalam menanggapi sikap suami yang menyakitkan. Jadi sama, kalau suaminya kasar seperti itu, lalu istrinya juga bersikap kasar, ya rame. Piring bisa terbang, sapu bisa terbang, dan semuanya bisa terbang di rumah. Dan dilihat anak-anak penuh dengan ketakutan. Tetapi kalau istrinya menjadi istri yang bijak, yang berpikir, lalu dia tidak berkata-kata, tetapi mengumpulkan makanan itu kembali, dan dia mencoba menikmati. Apa jadinya kalau istri juga menyikapi dengan emosi yang tak terkendali, terjadi perang, konflik dalam rumah tangga. Hal ini berlaku dalam semua lapisan kegiatan bermasyarakat. Dalam dunia kerja, anak saya yang kerja di BNI, dia berkata, di dunia kerja ternyata ada saingan, sikut menyikut. Ya. Ada orang yang cari muka pada atasan. Cari muka itu ya menjelekkan saudaranya, teman kerja. Dan itu terjadi di dunia kerja. Anak saya Atta di Kudus juga begitu. Anak saya Ika di BNI Jepara juga ada begitu. Dan kita mungkin juga mengalami hal yang sama. Sikut menyikut. Di sekolah pun begitu. Ketika ibu menjadi guru, ada juga yang cari muka kepada pimpinan. Nah, kalau orang sudah cari muka pasti mengatakan kata-kata yang tidak baik pada seseorang di depan pimpinan. Jadi dunia kerja juga begitu. Kecuali kalau dunia kerja yang sendiri, kita bekerja sendiri. Ya. Tapi kalau dunia kerja bersama-sama gitu, pasti ada orang yang cari muka. Di dunia pelayanan juga ada. Makanya kita diminta untuk memberikan semangat. Nah, saudara, saya pernah memberikan kesempatan kepada jemaat untuk berkhotbah. Namanya jemaat berkhotbah kan, dia saja mau khotbah itu aja sudah penuh dengan pergumulan. Dia sudah mau saja kita puji Tuhan. Dia berkhotbah terbata-bata, ngoceh jemaat. Kalau ngoceh, menghina, menghujat dan seterusnya, ini termasuk orang yang tidak berkualitas hidup. Di dalam dunia pelayanan ya kita memberikan dukungan. Namanya saja ya gereja ini tempat kita belajar, saudara. Belajar menyampaikan firman Tuhan, belajar berdoa, belajar melayani. Dan nanti kalau Bapak Ibu berada di luar dari komunitas kita, sudah menjadi handal berbicara, handal untuk berkhotbah, handal untuk menyampaikan firman Tuhan, handal untuk bisa berbicara di depan orang. Di sini kita. Jadi jangan terus mematahkan semangat seseorang. Orang sudah mau melayani, sudah mau memberikan ditabrak dengan kata-kata yang tidak memberikan semangat. Nah, ini harus kita singkirkan supaya kita bisa bertumbuh dengan baik. Di dunia media sosial pun terjadi orang tidak berpikir dahulu. Saudara ingat yang sekarang lagi marak itu si Edi yang mengatakan orang Dayak, menghina orang Dayak dan seterusnya. Akhirnya dia sendiri yang akan menanggung. Mungkin ada orang yang mendukung dia. Sudah Bapak, terus. Nah, orang yang mendukung dia selesai. Karena dia sendiri yang ngomong. Dia harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan. Berurusan dengan hukum dan tidak selesai di situ. Berurusan juga dengan hukum adat.
Wah, itu di media sosial bagaimana orang Dayak itu menggunakan ilmu gelap. Pedang bisa terbang tanpa dipegang, terbang sendiri mencari mangsa. Nah, kalau nggak cium si Edi, Pak Edi itu yang kuat, cium, tapi sekadung ngomong, sekadung ngoceh, sekadung menghina, nggak bisa dicari. Nah, Bapak Ibu yang sering memakai media sosial pun harus hati-hati dengan media sosial yang ada. Sekali lagi penting bagi kita berpikir dahulu baru mengatakannya, sehingga tidak menjadi masalah bagi kita sendiri dan bagi sesama. Pikir dahulu. Nah, dalam perikop ini juga nampak suatu kehidupan yang tidak berkualitas yang dinampakkan oleh kaum muda, anak-anak di sini kaum muda, yang menghina, merendahkan Nabi Elisa. Hal ini didorong oleh kebencian mereka pada Nabi Elisa. Nah, tadi kan firman Tuhan di awal kan dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita ini dipenuhi, dikuasai oleh kebencian, dan kita membiarkan roh kebencian itu terus menguasai diri kita dan menuntun kita untuk mengatakan dan bertindak yang tidak baik, maka akan muncul persoalan konflik di antara kita dan sesama, di antara kita dan keluarga, karena ada kebencian. Jadi saudara, hati-hati. Ada akibat yang akan kita alami kalau kita tidak bertobat dalam hal ini. Dalam berikut tadi dikatakan kaum muda itu dikutuk dan dicabik-cabik beruang 42 orang. Dicabik-cabik beruang. Si Edi juga berurusan dengan hukum. Sampai sekarang belum selesai, belum diadili. Selesai hukum positif, dia harus mengikuti hukum adat. Kita tidak tahu apa isi hukum adat. Dan relasi kita kepada sesama menjadi rusak. Relasi kita kepada keluarga menjadi rusak. Kita banyak terima bagaimana di dalam media sosial juga, bagaimana keluarga-keluarga yang satu dengan yang satu menjadi berantakan. Ya, kemarin saya baru melihat ada sebuah keluarga bapak yang berebut anak, lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, disiarkan secara nasional melalui media sosial, berdampak dan berlanjut menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi hati-hati, kita sendiri yang harus hati-hati. Jadi di mobil saya itu ada kata-kata, diam itu emas. Ya, lebih baik diam apa nggak bisa berkata-kata yang baik. Lebih baik dia yang ngamati. Kalau kita bisa berkata-kata yang bijak, ya lakukan dengan baik. Kalau kita bisa memberikan nasihat yang baik, lakukan dengan baik. Oleh karena itu, berpikirlah dahulu sebelum mengatakan sesuatu. Mulai hari ini, sehingga kita bisa bertumbuh dan jemaat ini bisa bertumbuh untuk rahmat kemuliaan dari nama Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan.